Halo pemirsa Jawa Positif, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Bicara tentang ranah digital termasuk media sosial pemirsa. Banyak anak-anak yang bisa mengakses dengan leluasa media sosial, membuat akun media sosial, dan banyak juga yang akhirnya mendapati permasalahan di sana. Meskipun kita tahu bahwa di era digital saat ini rasanya akan sulit untuk bisa melepaskan anak-anak dari media sosial. Dan akhirnya pemerintah Indonesia memiliki aturan anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak diperkenankan untuk memiliki akun media sosial. Bagaimana sebenarnya aturan ini bisa diterapkan di Indonesia dan bagaimana juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur ini mengamati kondisi ini, akankah ada aturan turunan atau memang sudah memiliki perda yang memang bisa mendukung dari aturan ini? Kita akan bahas dalam bincang-bincang pemirsa, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pemerintah Indonesia resmi melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini mengikuti langkah serupa yang telah diterapkan di sejumlah negara. Meski mendapat apresiasi sebagai upaya perlindungan anak di ruang digital, pemerintah diminta menyiapkan mekanisme implementasi yang lebih jelas di lapangan. Menkom Digi Mutia Hafid menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara agar orang tua tidak harus bertanggung jawab sendirian melawan raksasa algoritma yang berpotensi mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak. Ketentuan pembatasan akses media sosial itu tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang rencananya mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Pada tahap awal, pemerintah meminta penyelenggara sistem elektronik atau PSE atau platform media sosial untuk menonaktifkan akun milik pengguna yang berusia di bawah 16 tahun. Platform yang menjadi sasaran antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Mutia menegaskan kebijakan ini bukan untuk melarang anak mengakses internet secara keseluruhan, melainkan menunda akses ke platform digital yang dinilai memiliki risiko tinggi hingga anak mencapai usia yang lebih aman. Pemerintah mencatat dari lebih dari 220 juta pengguna internet di Indonesia, hampir 30% anak sudah terhubung dengan internet. Kondisi ini dinilai meningkatkan potensi paparan terhadap berbagai ancaman digital, mulai dari konten berbahaya, kecanduan media sosial, hingga eksploitasi daring. Karena itu, pemerintah menilai regulasi pembatasan akses media sosial bagi anak menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan di ruang digital. Meski demikian, sejumlah pakar menilai kebijakan tersebut perlu diikuti dengan aturan teknis yang jelas, terutama terkait mekanisme verifikasi usia, pengawasan platform, serta peran orang tua dan sekolah dalam mengawasi aktivitas digital anak. Para ahli juga menekankan bahwa literasi digital dan pendidikan penggunaan internet yang sehat tetap menjadi kunci agar kebijakan ini dapat berjalan efektif. Lantas bagaimana pandangan para ahli mengenai efektivitas aturan baru ini dan tantangan penerapannya di Indonesia? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Membahas topik ini saya tentu bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Pemirsa, saya bersama dengan Pak Deddy Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Ibu Masito dari Pakar Hukum Siber UNER. Pak Deddy, Bu Masito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kita tadi sudah membahas sedikit di off air pemirsa, karena sebenarnya topik ini cukup menarik dan masih tergolong baru juga. Dan bagaimana nanti aturan ini bisa diterapkan demi kebaikan anak-anak di Indonesia, termasuk juga yang ada di Jawa Timur. Usai jeda kami mulai perbincangannya, tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Pelarangan penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun berlaku di Indonesia secara bertahap mulai Maret ini, pemirsa. Dan mungkin Anda sebagai orang tua atau Anda yang juga termasuk anak-anak pengguna media sosial akan merasa
ada perubahan nantinya karena memang beberapa akun yang diketahui dimiliki oleh anak usia 16 tahun ke bawah akan dihapuskan atau dibekukan. Nah, tadi saya sempat berbicara secara off air dengan salah satu wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Dedi bilang bahagia dengan aturan ini. Saya ingin langsung konfirmasi nih, Pak Dedi. Karena memang di akhir tahun kemarin menggebu-gebu untuk Perda di Jawa Timur untuk mengatur terkait dengan ranah digital ini juga. Tapi dengan adanya aturan ini yang khusus untuk melarang anak-anak bermedsos. Pak Dedi sendiri pandangannya bagaimana? Ya, sebagai orang yang terlibat langsung, kami ya cukup bangga gitu. Kenapa? Karena sebelum peraturan ini digedok jauh di kisaran bulan Februari tahun 2025 kami sudah berproses dengan Komdiji. Salah satu temanya memang terkait dengan perlindungan anak di ruang digital. Karena bagi kami ini adalah aset masa depan, melihat hypernya ruang digital, bebasnya ruang digital, bahkan sampai pada kejadian eskalasi September Agustus yang demo besar-besaran itu, bagaimana ruang digital begitu bebas. Kami juga memasukkannya di dalam Perda Trantibum kami yang terbaru itu gitu. Nah, dari sisi pengambil kebijakan tentu kami sangat support karena ini bagian dari hadirnya pemerintah melindungi generasi masa depan kita di ruang digital. Karena kita tahu sendiri hari ini ruang digital kita begitu lepas, begitu bebas ya. Bahkan sudah tidak ada bahasa kami etika lagi dalam ruang digital ini, baik itu di media sosial maupun di platform-platform tertentu. Nah, ini tentu kan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kita. Saya secara jujur tidak ingin berbicara jauh-jauh saja. Saya punya anak. Saya melihat betul bagaimana tumbuh kembang anak saya dengan HP, bahasa saya lebih gampang, dengan digital. Ternyata itu butuh effort luar biasa, dalam artian tidak bisa hanya melepas ruang pendidikan ini hanya kepada guru dan segala macam. Karena hari ini ada bahasa saya, bukan guru, kaca yang bisa ditiru bahasa saya oleh anak-anak kita kalau tidak ada pendampingan dan segala macamnya. Itu akan membuat tumbuh kembang anak berbahaya bagi saya. Jadi aturan ini benar-benar harapannya bisa mengamankan anak-anak itu ya dari ruang digital. Paling tidak bahasa saya, paling tidak kalau saya membaca Permen nomor 9 ini, ada sebuah itikat bahasa saya. Ada sebuah itikat seorang pemimpin, seorang penyelenggara pemerintahan negara itu hadir. Soal implementasinya nanti seperti apa, itikatnya ini dulu sudah dapat lah bahasa saya. Ini sudah menjadi sebuah apresiasi bagi kami. Tentu kami siap menyongsong turunan-turunan teknisnya nanti agar kemudian implementasi di Jawa Timurnya itu lebih pas. Nah, karena kan ini kan payungnya nasional ini. Sudah ada gitu ya. Di Jawa Timur kan belum tentu nanti gimana nyocokin bajunya kan harus pas ini bahasa saya kan gitu. Baik, Pak Dedi, kalau saya ke Bu Mas Seto tadi juga sempat tanya bahwa adakah di dunia gitu yang memiliki aturan seperti ini di negara-negara yang lain ya. Tadi Bu Mas Seto menyebut bahwa Australia sudah punya terlebih dahulu yang memang fokus kepada aturan untuk anak ini dan Indonesia menyusul dengan aturan ini. Bu Mas Seto sendiri menganggap ini breakthrough, kejutan atau memang sudah selayaknya punya? Oke, baik. Jadi kalau misalkan kehadiran Permen nomor 9 ini ya, apakah bisa dikatakan breakthrough atau seperti apa? Betul tadi yang disampaikan bahwa satu yang perlu kita sampaikan pertama adalah sebenarnya ini adalah bagian dari apresiasi. Ya. Nah, tapi sebenarnya tidak cukup dari situ. Karena apa? Kalau saya mencatat ada dua hal besar terkait dengan munculnya permen ini. Yang pertama nanti dari sisi pembentukannya, terus kemudian yang kedua adalah dari sisi implementasinya. Nah, kalau misalkan kembali lagi dari sisi pembentukan, sebenarnya kalau kita lihat dari tataran konsep gitu ya, dari tataran teori, bahwa ini adalah sebuah pembatasan hak begitu ya. Sekali lagi apresiasi, ada pengaturan bagaimana anak berinteraksi, anak misalkan sebagai contoh anak membuat akun dan seterusnya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa di dalam ruang digital ini kita juga ada yang namanya hak begitu ya, hak digital. Bagaimana hak itu dieksersis di ruang digital.
Dan kita tahu di tataran PBB begitu ya, sudah memberikan prinsip bahwa yang namanya perlindungan hak gitu ya, hak fundamental yang itu dilaksanakan secara offline itu juga sama halnya dengan apa yang nanti akan dilaksanakan secara online. Artinya apa? Dengan kata lain, sudah tidak ada keraguan bahwa yang namanya perlindungan di ruang online itu akan sama dengan perlindungan di ruang digital. Nah, tapi yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah masih di dalam tahapan pembuatan aturan ini adalah bahwa ini adalah hak fundamental gitu. Nah, seyogyanya hak fundamental pembatasannya itu dilakukan oleh undang-undang, kan itu catatan pertamanya. Artinya apa? Ketika ini levelnya masih di tataran permen, itu, yang ditakutkan adalah nanti akan ada permasalahan lanjutan setelah ini dari sisi pembentukan, dari sisi normatifnya, itu. Belum lagi nanti permasalahan kedua tentang implementasinya. Gitu. Oke, jadi ada perbedaan antara permen dengan undang-undang. Sebenarnya harapan kalau menurut analisa Bu Masito akan lebih tepat kalau ini undang-undang begitu ya. Baik, tapi nanti saya akan coba gali lebih banyak lagi terkait dengan pelarangan dan pembatasan. Apakah ini sudah tepat ketika bahasanya adalah pelarangan? Saya jadi akan lanjutkan lagi pemirsa, tetap dalam bincang-bincang bersama kami. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, dan masih membahas tentang pelarangan penggunaan medsos untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Saya kembali ke Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Dedi. Tadi sempat mengatakan bahwa dari Februari 2025 sebenarnya sudah ada komunikasi terkait dengan hal-hal ini meskipun nggak spesifik di aturan pelarangan medsos untuk anak. Apakah pada saat itu ada kendala-kendala terkait dengan nomenklatur misalnya, atau memang sebelumnya kan memang nggak ada aturan seperti ini yang membuat akhirnya aturan di ranah digital ini agak terhambat untuk pembuatan perda, Pak Dedi? Iya, karena memang kaitan dengan ruang digital, teknologi, dan kemudian pada waktu itu kita membahas tentang judi online ya. Itu memang menjadi wewenang pemerintah pusat. Sama yang disampaikan oleh Bu Masito tadi, memang produknya ini harus produk undang-undang. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal bahwa teknologi itu memang mendahului bahasa saya. Kecepatan perubahan teknologi itu kadang memang mendahului kehidupan sosial kita juga. Nah, begitu juga dengan aturan dan regulasi yang ada, bahwa memang regulasi itu selalu terlambat hadir. Regulasi itu hadir hanya untuk menjawab gitu ya, hanya untuk menjawab kenyataan yang ada di publik lah, di masyarakat gitu. Tetapi ingin saya sampaikan sekali lagi sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur mengapresiasi paling tidak bahasa saya, paling tidak ini adalah itikat baik pemerintah hadir, itu saja saya. Itu sudah menjadi hal yang luar biasa bagi saya. Karena untuk mengatur ini rumit betul. Rumit betul menurut saya, karena memang butuh resource yang tinggi, butuh teknologi yang luar biasa. Saya pernah melihat bagaimana teman-teman Diskominfo Jatim melakukan patroli digital, karena di Jawa Timur ada yang namanya patroli digital ya. Saya membayangkan, karena memang saya bukan orang teknis ya, jadi agak rumit bahasa saya. Tapi paling tidak ini sebuah niatan bahasa saya, dan niatan ini mari kita sambut. Soal implementasi teknisnya tentu ini butuh proses bahasa saya, itu butuh proses. Karena memang rumit. Kami membayangkan, kami memperjuangkan satu item saja, bagaimana situs judi online itu bisa ditutup. Itu ributnya minta ampun mas saya. Nah, apalagi ini ruang digital ya, ruang digital yang bisa saya bahasa konten aja lah, konten gitu, misal kayak TikTok dan segala macamnya, itu kan mungkin dalam hitungan jam itu bisa ribuan konten ya yang keluar itu. Nah, itu bagaimana ya? Otak ilmu sosial saya ini gak nyambung dengan ilmu teknis gini loh maksud saya gitu. Tapi bagi saya itu gitu loh. Itu sebuah apresiasi. Tentu ini butuh proses panjang, butuh kerjasama pentahelik ya, sama pentahelik, karena pasti sebuah regulasi itu tidak mampu menyelesaikan secara konkret sebuah problem, karena problem ini selalu
beriringan dengan dampak-dampak lanjutannya, bahasa saya begitu. Bu Masito sendiri tadi sempat menyebutkan bahwa ini ada hak sebenarnya ya. Anak-anak juga sebenarnya punya hak untuk bisa mengakses ruang digital ini gitu ya, termasuk dengan media sosial yang ya ada informasi di sana, ada mungkin role model yang bisa mereka dapatkan di sana. Ada sisi positifnya sebenarnya, meskipun sisi negatifnya juga harus dijaga. Bu Masito sendiri melihat pembatasan atau pelarangan ini gimana? Karena kan ada hak di sana, Bu Masito. Ya. Tadi satu catatannya bahwa sekali lagi kita bicara konsep, kita bicara teori yang namanya pembatasan hak itu kan seharusnya di level undang-undang. Gitu. Tapi betul bahwa ada satu langkah nyata bahwa ini adalah langkah yang sangat strategis diambil oleh pemerintah itu iya. Nah, yang menjadi PR sekarang adalah kemudian bagaimana setelah permen ini hadir, terus kemudian implementasinya bagaimana? Karena apa? Kalau misalkan kita lihat di beberapa pasal di dalam permen itu ada potensi-potensi permasalahan ketika nanti ini akan diimplementasikan gitu. Wah, walaupun misalkan sekali lagi bahwa di dalam tahap implementasi itu juga nanti akan bertahap, tapi ketika itu kita bicarakan dari awal, nanti akan ada potensi seperti ini, paling tidak itu bisa dikurangi permasalahannya ada. Misalkan, saya ambil contoh di pasal 7 permen itu. Yang mengatur kurang lebih bagaimana nanti tata cara pembatasan, ya kan, melalui berbagai cara. Misalkan saya cek itu ada age verification, ya, verifikasi umur itu nanti akan seperti apa. Kedua terkait dengan technical parental itu nanti seperti mana, technological parental controlnya itu nanti seperti apa. Terus kemudian ada satu lagi kalau nanti misalkan sampai kemudian di level masih tetap terjadi permasalahan, ini nanti tata caranya penegakannya seperti apa. Nah, balik lagi misalkan, belum lagi nanti ada terkait dengan verifikasi umurnya. Verifikasi umur ini, kita tahu di beberapa negara itu ada banyak sekali praktek ya, contohnya yang ternyata ketika teknologi verifikasi umur ini dilakukan, itu malah justru akan membuka eksploitasi data pribadi yang baru lagi. Gitu. Nah, ini kalau misalkan tidak diantisipasi, ini kan yang akan menjadi permasalahan. Pasal 7 mengamanatkan bahwa nanti yang namanya platform, itu dia harus punya tanggung jawab menyediakan teknologi age verification itu dengan baik gitu. Nah, teknologi itu di dalam pasal 7 juga disebutkan bahwa bisa melibatkan pihak ketiga. Nah, bayangkan nanti saya membayangkan di tataran implementasi teknologi platform itu, perusahaan platform itu biasanya dia tidak bekerja sendiri. Biasanya juga akan menggandeng pihak-pihak yang lain. Bayangkan nanti si teknologi perusahaan itu dia sebagai pengendalinya, misalkan dia menunjuk pihak yang lain untuk pemrosesan age verifikasinya itu akan ada satu pihak lagi. Nah, ini dari kacamata hukum pelindungan data pribadi ini semakin membuka yang namanya pengumpulan data pribadi yang baru. Artinya apa? Ini muncul lagi permasalahan. Nah, ini dalam tataran ini kira-kira apa langkah antisipasi kita? Belum lagi nanti misalkan dengan adanya potensi eksploitasi pemanfaatan pengumpulan data pribadi yang baru lagi, bagaimana kita juga nanti bisa mengontrol teknologi itu. Walaupun di pasal 7 juga disebutkan yang namanya ada kewajiban dari perusahaan untuk melakukan yang namanya atau melaksanakan privacy by design itu. Artinya apa? Teknologi itu digarap, kemudian dimanfaatkan, itu dari awal sudah mendesain programnya begitu ya, teknologinya itu sudah harus sesuai dengan at least misalkan konteks PDP itu disesuaikan. Misalkan menjalankan prinsip-prinsip ketika data itu dikumpulkan paling tidak menggunakan prinsip data minimization gitu. Ya, ketika aturan ini ada. Nah, itu jadi permasalahan juga ketika memang hal-hal yang mungkin aturannya memang dibuat, dijalankan tapi ada hal turunan antisipasi yang belum lengkap. Maka itu juga akan menjadi masalah susulan yang tadi Bu Masito sempat mengingatkan. Mudah-mudahan sih pihak kementerian juga sudah melakukan ini. Tapi bagaimana dengan kekuatan dari permen ini kalau dibandingkan dengan undang-undang yang seharusnya bisa lebih kuat? Nah, nanti kami bahas dalam bincang-bincang usai jeda pemirsa. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, dan saya masih bersama dengan narasumber saya terkait dengan pelarangan penggunaan medsos untuk anak berusia 16 tahun ke bawah. Ini memang menarik karena mungkin Anda termasuk yang punya anak-anak yang membebaskan untuk memiliki akun media sosial meskipun dengan pengawasan orang tua. Tapi ternyata
aturan dari Menteri ini sudah ditetapkan dan dilarang untuk anak-anak membuat akun medsos di bawah usia 16 tahun. Saya ke Pak Dedi lagi. Pak Dedi, kalau bicara tentang aturan ini kan permen gitu ya. Kira-kira bayangannya di aturan turunannya akan perlu nggak nih di Jawa Timur? Atau bisa nggak dibuat aturan turunannya ketika ini adalah permen berkaitan dengan perlindungan untuk anak-anak di media sosial? Ya, sekali lagi tidak ingin menduga-duga ya, karena ini kaitannya sangat teknis ya. Dan memang eksekusinya juga banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih kepada pelaksana di level 2, bukan di level eksekusinya gitu. Jadi kami lebih pada perlindungan manusianya, lebih pada educationnya kadang-kadang itu, ketimbang hal yang berbau teknis, misalnya ini di-banned, ini ditutup dan segala macam. Karena itu adanya di pemerintahan pusat gitu ya. Nah, ini menyikapi adanya permen ini tentu kami menunggu tindak lanjut teknisnya dari Komdiji, bagaimana kemudian di level Jawa Timur gitu. Karena memang ini apa bahasa kami ini pelaksana teknisnya yang penting gitu ya, pelaksanaan teknis. Bagaimana kita kemudian membatasi anak-anak yang kemudian bisa menggunakan akun orang tuanya atau kemudian menggunakan akun anonim, mungkin bahasanya orang sekarang ini Memalsukan usia bisa jadi. Memalsukan usia. Nah, ini kan tentu tidak semudah kita mengeluarkan peraturan selesai dan ini bisa menyelesaikan program, tidak mudah itu saja gitu loh. Nah, ini tentu butuh kerjasama, bahasa saya tadi, banyak pihak agar kemudian implementasi lapangnya itu memudahkan dan tidak mempersulit. Memudahkan bagi yang menggunakan, tapi tidak mempersulit bagi produsen, bahasa saya gitu loh. Jadi kan gini, saya mengutip bahasanya Bu Masito tadi, bagaimana kemudian sebuah platform digital itu bisa hadir dan itu sudah sesuai harapan pemerintah. Ini kan sulit, karena butuh resource yang luar biasa. Bagaimana dengan startup lokal misalnya begitu. Ini kan juga akan mempersulit. Nah, ini yang kita ingin dorong agar kemudian implementasi permen ini tidak sesaklek yang langsung begitu tadi gitu lah. Sehingga kita bisa menumbuhkan kreativitas startup kita, kreativitas konten anak-anak muda kita yang ada di Jawa Timur. Yang hari ini kalau kita bicara di ruang digital ekonomi kreatif itu menjadi salah satu penyumbang PDB di Jawa Timur lumayan besar kan. Nah, ini jangan sampai juga membatasi ruang itu gitu. Nah, sehingga aturan-aturan ini tentu harus kita lihat berlakunya ini seperti apa. Kami tidak ingin menjadi ahli nujum lah, karena nanti kalau jadi ahli nujum nanti berbahaya juga nanti kan gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, di era sekarang trennya anak-anak berkreasi juga bisa lewat media sosial gitu ya, membuat konten. Betul. Kontennya tidak hanya yang negatif ya, kita bicara tentang konten-konten yang juga positif yang dilakukan oleh anak-anak dan biasanya juga diunggah melalui media sosial. Lalu ketika ada pelarangan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Menurut Bu Masito, ketika memang kondisinya oke lah, peraturan menteri ini diberlakukan, ada aturan yang harus ditaati gitu. Menyikapinya gimana Bu, supaya hal-hal yang memang sudah ada sisi positifnya ini juga tidak hilang gitu? Ya, saya justru malah melihat bagaimana nanti ke depannya para perusahaan teknologi itulah ya yang dituntut untuk lebih begitu. Platform ini gitu ya. Di samping nanti memang ada juga kewajiban orang tua, terus kemudian awareness kepada anak itu sendiri tanpa sekali lagi mengorbankan yang namanya hak dasarnya anak untuk berkembang di ruang digital. Kita tentu tidak mau itu. Bahwa misalkan hari ini ada banyak sekali anak yang misalkan terpapar dan seterusnya, memang harus dilihat kausanya, apakah memang itu murni karena penggunaan medsos saja atau seperti apa. Nah, makanya di dalam permen ini tadi saya catat potensi-potensi yang ada itu yang seharusnya yang harus dipotret betul gitu loh. Jangan sampai kita hanya membahas bukan akar permasalahan gitu, tapi hanya varian-varian yang muncul saja gitu. Nah, sekali lagi kembali ke tanggung jawab platform itu, bahwa seharusnya permen ini menggambarkan yang namanya perusahaan platform teknologi itulah
harus mempunyai tanggung jawab yang memang betul-betul nanti bisa dipertanggungjawabkan betul gitu. Jadi ada akuntabilitas yang memang harus dijalankan oleh mereka. Dan inilah justru menurut saya perannya negara itu bisa masuknya itu lebih di situnya. Jadi bukan mengatur anaknya gitu loh, tapi mengatur perusahaannya. Di pasal 7 tadi saya sampaikan bahwa perusahaan dengan segala caranya dia, perusahaan X, Y, Z begitu. Ketika ada aturan untuk comply, oke, aturan main Anda untuk verifikasi umur apa? Kan kalau itu jalan, anak pun dipersilahkan untuk membuat medsos. Jadi bukan permasalahan anaknya yang harus dilarang membuat medsos. Tapi bagaimana perusahaan untuk comply. Aturan main Anda membuat let's say ya, apapun itu platformnya ya, ini bagaimana medsosmu ini diperlakukannya seperti apa, itu tentang aturan medsosnya. Belum lagi nanti misalkan di balik itu perusahaan teknologi pasti basisnya adalah data yang diolah melalui AI hari ini. Ada banyak sekali misalkan rekomendasi algoritma yang akhirnya diberikan ke anak itu. Anak dengan algoritma tidak ada hubungan langsung, tapi ketika anak mengakses itu platform dan platform mengetahui profilnya si anak ini, maka dia direkomendasikan algoritma tertentu. Nah, apakah yang diatur anaknya? Kan tidak. Nah ini jangan sampai nanti tidak mengatur akar masalahnya begitu, tapi malah justru mengatur anaknya, apalagi mengatur atau membatasi hak akses. Karena sekali lagi hak akses ini adalah hak fundamental. Hak anak itu juga ada hak anak digital, hak digital anak apapun itu istilahnya ya. Itu tetap sekali lagi di level internasional kita udah tahu bahwa yang namanya penghormatan terhadap hak digital itu termasuk di dalamnya adalah hak akses. Itu perlakuannya itu juga harus sama di konvensional. Jangan sampai menghilangkan hak aksesnya, tapi yang diatur lebih ke platformnya. Oke, nanti saya coba lebih gali lagi. Jadi aturan ini mengatur usernya atau platformnya gitu ya. Usai jeda pemirsa kami lanjutkan dalam bincang-bincang. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, memang terkait dengan aturan ini harapannya memang keamanan anak-anak dalam ruang digital ini bisa lebih terjamin. Tapi di sisi lain ada hak fundamental dari anak juga yang juga harus diperhatikan. Apakah pelarangan, apakah pembatasan, apakah user ataukah platform yang harus diatur di sini? Saya kembali ke Pak Dedi nih. Pak Dedi sendiri memandang aturan baru ini gitu ya. Sebenarnya kan harus kalau Bu Mas tadi bilang ya harusnya platform juga diatur dengan tegas gitu ya. Nggak cuma user yang dibatasi gitu. Kalau Pak Dedi sendiri melihat dari aturan ini gimana nih? Kalau saya membaca di aturan ini ya platform diatur. Ada disinggung juga ada gitu disinggung. Ya. Bahkan ada apa istilahnya kewajiban dari platform. Bagaimana platform menyediakan fitur autentikasi, bagaimana platform menyediakan data evaluatif ya dalam artian platform dalam satu pasal saya lupa diwajibkan untuk membuat laporan terkait dengan konten-konten berbahaya yang ada di platform tersebut gitu loh. Nah jadi menurut saya aturan ini juga mengatur itu gitu loh. Maka saya lebih sepakat menggunakan frase ini pembatasan bukan pelarangan gitu. Ini pembatasan. Jadi saya sepakat dengan Bu Mas itu tadi bahwa ada hak gitu ya. Ada hak gitu loh. Kita nggak mau jadi anak-anak kita kudet gitu ya. Iya betul, saya sepakat gitu loh. Tapi jadi begini, ini mohon maaf ini saya sekarang berbicaranya agak sedikit melebar gitu ya. Kita bicara hak gitu ya. Memang betul ada hak gitu loh. Tapi kadang pemerintah sebagai orang tua gitu. Pemerintah pusat ini kadang merasa sebagai orang tua gitu. Kadang kan melihat SDM bangsa kita, oh ini belum siap nih. Kan ada sudut pandang itu gitu loh. Sama seperti ya mohon maaf juga saya kadang mengatakan demokrasi di Republik kita ini kadang kebablasan. Karena masyarakat kita belum siap. Mohon maaf lagi bahasa saya menggunakan SDM kita ini terkadang kan SDM ikutan gitu loh. Bukan SDM yang kemudian sudah matang, sudah siap dengan segala macam perubahan dan segala macamnya. Kalau nggak siap itu kan berarti memang harus ada aturannya berarti. Betul gitu loh. Nah, sehingga kadang memang bangsa kita ini harus agak strong gitu bahasa saya. Harus agak strong gitu loh. Nah, ini niatan inilah yang kadang saya ingin gaungkan bahwa paling tidak
ini sudah menjadi poin terawal gitu loh. Saya sangat sepakat dengan bahasa Bu Mas itu bahwa ada ruang hak yang kemudian menjadi haknya masyarakat, haknya anak untuk tumbuh kembang di ruang digital. Karena sekali lagi saya punya seorang anak yang memang betul saya amati gitu loh. Bahkan memang ruang digital ini ada ruang positif. Bahkan ada anak-anak yang ya bikin konten-konten sederhana dan mereka mendapat penghasilan. Benar. Tetapi ada anak yang juga yang terpapar. Nah inilah dua mata ini yang kemudian dianggap pemerintah ya udah deh kita bikin ini kan gitu loh. Nah ini implementasi lapangnya yang penting bagi saya. Implementasi lapangnya dan penyempurnaannya yang kemudian harus kita lakukan. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Mas itu tadi bahwa ini luar biasa ini. Kaitan dengan data, karena satu platform itu tidak satu kontraktor bahasa saya menggunakan bahasa kontraktor aja. Satu platform itu tidak hanya satu kontraktor, kadang mereka multi itu. Ini yang kaitannya dengan ini, kaitannya dengan keamanan, ini kaitannya dengan apalah segala macam begitu. Nah ini kan tentu rumit, data ini bisa kemana-mana. Nah, kalau data ini kemana-mana, ini kaitan dengan anak ini kembali bisa dieksplorasi ulang oleh pengguna pemilik data. Nah, bisa dieksploitasi ini kan kemudian. Ini juga berbahaya, benar gitu loh menurut saya. Nah, tetapi bahasa saya, inilah PR besar kita, PR besar bangsa kita menurut saya. Bagaimana kemudian SDM yang menyikapi laju tumbuh teknologi ini itu berbarengan bahasanya dengan peningkatan SDM yang ada di masyarakat gitu. Nah ini PR besar menurut kami gitu loh. Karena jujur saja jangankan anak-anak Mas. Dulu saya pribadi lah buat akun TikTok itu kan terutuan bahasa kami orang Sidoarjo itu agak bingung gitu ya. Tapi kan makin lama kan kita belajar gitu. Ada manual experience manual experience yang kemudian itu kadang mohon maaf Mas, anak-anak itu lebih pintar dari orang tuanya. Nah ini kan jadi padahal pemerintah berharap ada pendampingan orang tua. Bagaimana orang tua mau mendampingi anaknya lebih pintar gitu. Kondisinya memang beda-beda di lapangan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi PR kita bersama menurut saya. Yang memang pemerintah juga tidak boleh membatasi hak kreativitas warga, hak untuk berkreasi bagi pembuat platform tadi. Nah, tapi juga pemerintah wajib melindungi seluruh masyarakatnya. Nah, ini yang memang harus sering kita diskusikan bersama-sama sehingga teknologi itu menjadi alat membantu kata saya, bukan malah mengeksploitasi manusianya. Ini kan terkadang teknologi malah mengeksploitasi manusianya dengan segala macam kecerdasan AI hari ini. Jadi kami berharap sebagai orang tua, sebagai pemangku kebijakan, teknologi itu alat untuk membantu kita. Harapannya begitu, ini harapan besarnya begitu. Meskipun di sisi lain memang kejadian-kejadian berkaitan dengan sosial media ada aja yang bermunculan gitu ya pemirsa, ada yang menjadi korban bullying, ada yang bahkan menjadi korban kejahatan, penipuan dan sebagainya. Ini juga mungkin menjadi pertimbangan bahwa aturan ini harus ditegakkan. Lalu apa konsekuensi hukumnya? Apakah sudah cukup ketika ini adalah sebuah permen yang bisa mengancam platform ini ditutup gitu ya ketika tidak melakukan verifikasi usia dengan ketat? Apakah ini bisa cukup kuat? Nah, saya lanjutkan di segmen terakhir usai jeda pemirsa. Ketika aturan sudah diberlakukan terkait dengan pembatasan dari penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun, lalu apa konsekuensi hukumnya dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya, pemirsa, termasuk sebenarnya kuncinya juga dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Saya ke Bu Masito terlebih dahulu. Dari permen ini Bu Masito melihat ada konsekuensi hukum juga yang diberlakukan termasuk sanksi untuk platform dan sebagainya. Bu Masito sendiri melihat kekuatan dari sanksi-sanksi ini bagaimana Bu? Baik, jadi sekali lagi sebelum bicara ke sanksi gitu ya, malah justru yang penting untuk membicarakan adalah sebenarnya normatif pengaturan di dalam permen itu seperti apa ya kan? Karena kita bicara permen tentu nanti ada beberapa batasan begitu ya terkait dengan sanksi gitu. Nah sekali lagi bahwa penekanan ini adalah seharusnya ditanggung jawab platform itu kan ya, duty care of platformnya itu. Nah,
misalkan ini kita bicara di level umum begitu ya, tidak bicara tentang bagaimana nanti ada pembatasan akses anak di ruang digital. Sebenarnya kalau nanti bicara umumnya begitu ya, di Undang-Undang ITE misalkan, di Undang-Undang PDP kalau nanti berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, sebenarnya Undang-Undang juga sudah memberikan aturan, cantolan begitu ya, kalau penyelenggara sistem elektronik ini tidak comply gitu. Jadi kuncinya di satu, comply tidaknya platform itu kan juga tergantung dengan bagaimana nanti penegakan hukumnya itu loh. Nah, selama ini misalkan sekali lagi di luar isu pembatasan medsos ini, platform-platform yang selama ini mungkin hari ini itu tidak comply, itu kan kita lihat banyak sekali juga masih yang misalkan masih menjalankan yang tidak sesuai dengan aturan itu. Nah, jadi isu penegakan sebelum permen ini itu kan sebenarnya juga sudah menjadi permasalahan tersendiri gitu. Nah, justru satu, ini bukan pesimis tapi justru ini menjadi nilai penting untuk pemerintah adalah ketika nanti aturan turunan permen ini ya kan ada, sampai mana nanti pemerintah ini sekali lagi kekuatan dalam menegakkannya gitu. Karena tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa permasalahan penegakan ini juga menjadi sesuatu yang akan menjadi PR negara kita, itu dari sisi aturan. Belum lagi nanti misalkan dari sisi orang tua begitu. Walaupun secara kita bicara tentang implikasi hukum, kalau memang nanti platform menjalankan isi permen ini dan di situ nanti misalkan sampai muncul kemudian parental control misalkan atau parental verification gitu. Nah, ini nanti bagaimana, apakah misalkan ketika orang tua tidak mampu mendampingi juga nanti orang tua akan kena sanksi begitu. Nah, ini kan banyak runutan setelah ini. Nah, ini menurut saya yang sekarang ini menjadi PR kita bersama untuk mengawal ini begitu. Jangan sampai sekali lagi ini perlu diapresiasi, tapi sekali lagi ada potensi yang mungkin nanti akan menimbulkan implikasi hukum di ranah yang lain. Ini yang harus dipersiapkan menurut saya itu. Detail-detail ini yang nggak boleh dilewatkan gitu ya, karena itu menjadi detail yang cukup rinci dan mungkin juga menjadi sesuatu yang lebih kompleks juga untuk dipikirkan. Tapi sekali lagi aturan memang akan berlaku dari permen ini dan apa yang harus disikapi? Saya ke wakil rakyat nih kalau gitu Pak Dedi, gimana nih? Orang tua harus lebih pintar dari anaknya atau memang ikut ya udah dilarang kalau mau harus pakai akun orang tuanya atau gimana nih akhirnya? Karena sekali lagi pemahaman saya karena teknologi itu adalah alat, maka saya di beberapa hal tidak karena kaitan dengan permen ini saja, tapi di beberapa hal lain juga saya selalu mendorong literasi manusianya. Maka pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih konsen ke sananya. Jadi kami punya program cerdik, cerdas digital dan segala macam. Kami mendorong literasi di level ibu-ibunya, level pengguna platform ekonominya, misal kayak UMKM. Kami mendorong literasi di ruang anak-anak. Maka kemudian di setiap momen tahun ajaran baru itu selain pengenalan kaitannya dengan kedisiplinan lain, ada pengenalan ruang digital yang dilakukan SMA seluruh Jawa Timur. Jadi bagaimana bijak bermedsos, bahasa kami bijak menggunakan teknologi. Karena memang bahasa kami teknologi ini kadang sudah masuknya ini kadang tak terduga gitu loh. Kadang lewat jendela, kadang iso lewat lawang buri gitu. Karena begitu luar biasanya kemajuan teknologi digital ini. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah butuh masukan publik. Bagaimana kemudian platform ini nanti mematuhi gitu loh. Karena kan bahasa kami ini tim cybernya pemerintah ini tidak stay yang kemudian bisa melihat secara langsung gitu loh. Kadang kan misal satu platform menayangkan yang kaitan dengan yang tidak seronok untuk anak-anak, ini kan juga harus menjadi laporan bagi dari masyarakat. Nah, kerjasama inilah menurut saya akan membuat regulasi itu paripurna. Gitu. Regulasi itu akan kuat ketika masyarakatnya juga kuat gitu. Regulasi ini akan akhirnya menjadi paper yang tak berguna ketika ya masyarakatnya juga tidak
tidak acuh terhadap regulasi yang ada menurut saya. Kami mewakili pemerintah bahkan secara jujur menyampaikan langsung di depan Bu Mas itu terus lakukan protes ini dan terus lakukan kritik ini kepada pemerintah. Karena dengan cara itulah bagi kami kita akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan gitu. Celah-celah itu bisa ditutup. Celah-celah itu bisa ditutup. Nah, tentu mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya hanya bisa titip-titip pesan pada seluruh masyarakat Jawa Timur, seluruh orang tua yang ada di Jawa Timur. Ayo jaga anak-anak generasi masa depan kita dengan cara mendampingi mereka berada di ruang digital. Saya pikir kunci cerdas digital yang Pak Dedy tadi sampaikan itu menjadi benteng utama lah ya Pak ya. Kalau kita udah bisa bijak secara digital, tahu bagaimana mana yang benar, mana yang tidak, mana yang hoax, mana yang bukan. Saya pikir nggak perlu ragu-ragu lah ya untuk mengarungi dunia digital yang memang tanpa batas itu tadi. Pak Dedy terima kasih untuk ulasannya, Bu Mas Sito juga terima kasih untuk wawasannya terkait dengan hukum siber, dan terima kasih juga pemirsa sudah bersama kami dalam bincang-bincang. Mudah-mudahan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun ini benar-benar bisa melindungi anak-anak dari pengaruh-pengaruh negatif di media sosial. Terima kasih sudah bersama bincang-bincang. Saya Dedy Sandugraha pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.